bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas materi tentang Pitagoras ya. Dia adalah materi di kelas 8. Baik, saya mulai prinsip teorema Pitagoras. Jadi ini adalah termasuk materi baru buat kalian ya. Sebelumnya di SD atau di kelas 7 kalian belum pernah tahu atau mengenal apa sih itu teorema Pitagoras atau apa sih itu Pitagoras. Teorema Pitagoras itu berhubungan dengan kuadrat suatu bilangan dan segitiga siku-siku. Ya. Jadi ini berkaitan dengan kuadrat bilangan pada segitiga siku-siku. Jadi segitiganya harus segitiga siku-siku. Teorema Pitagoras itu banyak dipakai sebagai dasar bagi konsep matematika yang lain, seperti bangun datar, bangun ruang, dan trigonometri. Nah, nanti Pitagoras itu akan dipakai seterusnya ya. Ketika kalian belajar tentang bangun datar, kemudian bangun ruang, dan trigonometri. Atau materi-materi yang lain. Nanti kalian akan menggunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu banyak digunakan untuk berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Yaitu menentukan jarak seseorang dengan puncak gedung. Nah, kalau kalian belajar pramuka, ya, salah satu cara untuk menentukan jarak itu menggunakan Pitagoras ya, menggunakan prinsip Pitagoras. Misalkan menentukan jarak seseorang dengan puncak pohon atau lebar sungai, itu bisa juga nanti menggunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras sendiri itu adalah pada jenis setiap segitiga siku-siku kuadrat, sisi miring yaitu sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya, atau dua sisi yang bertemu di sudut siku-siku. Jadi teorema Pitagoras itu menyatakan bahwa pada setiap segitiga siku-siku, jadi segitiganya itu harus siku-siku. Kuadrat sisi miring, nah ini ya, kalau digambarkan ya, ini segitiga siku-sikunya. Kuadrat sisi miring itu yang ini. Jadi sisi miring itu selalu berhadapan dengan sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Nih sudut siku-sikunya. Jadi kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisinya. Kedua sisinya itu nih, sisi tegak dan sisi datar. Jadi, nah ini adalah sisi miring, ini sisi tegaknya, kemudian yang ini adalah sisi yang mendatar. Nah, kalau misalkan nih sisi yang mendatar itu adalah A, kemudian yang tegak itu adalah B, sedangkan sisi miringnya adalah C, maka kalau dituliskan ya teorema Pitagoras ya, kuadrat sisi miring berarti C kuadrat itu nilainya sama dengan jumlah kuadrat kedua sisinya, berarti A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, jumlah kuadrat nih, jumlah kuadrat kedua sisinya. Jadi bukan A ditambah B baru dikuadratkan ya, tapi A-nya dikuadratkan kemudian ditambah dengan B dikuadratkan. Maksudnya seperti itu. Sedangkan dalil Pitagoras sendiri itu menyatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku berlaku luas persegi panjang. Jadi didapatkannya persamaan tadi itu seperti ini ya. Pada suatu segitiga siku-siku itu berlaku luas persegi dengan panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah luas persegi pada sisi lainnya. Jadi kalau saya gambarkan ya, nah segitiga siku-sikunya yang mana? Segitiga siku-sikunya yang ini. Sebentar, segitiga siku-sikunya yang ini ya. Nah, ini yang saya kasih warna ya. Nah, ini adalah segitiga siku-sikunya. Nah, berlaku luas persegi panjang dengan sisi miring. Jadi luas persegi panjang dengan sisi miringnya yang mana? Nih,
Nah, yang berwarna biru ini adalah luas persegi dengan panjang sisi miring. Jadi sisinya itu yang ini nih. Nah, kemudian sama dengan jumlah luas persegi pada sisi-sisi yang lain. Sisi-sisi yang lain yang mana? Sisi tegak itu yang berwarna merah, sisi yang mendatar itu berwarna hijau. Ini adalah, jadi kalau dijumlahkan nih apa namanya, segitiga pada sisi yang tegak yang panjangnya merupakan sisi tegaknya, kemudian yang ditambah dengan persegi yang panjang sisi perseginya itu adalah sisi mendatarnya dari segitiga tersebut. Kalau dijumlahkan luasnya akan sama dengan yang kalau persegi itu panjang sisinya itu berupa sisi miring. Sehingga nanti kalau ininya sisinya misalkan ini A, berarti ini A kuadrat ya. A kali A ya, A kuadrat. Karena kan sisi-sisinya sama ya. Kemudian ini B, ini B, ini C, maka nilai C kuadrat, jadi C kali C nilainya sama dengan A kuadrat. Jadi luas persegi yang bersisi A ditambah dengan luas persegi yang sisinya B. Nah, pembuktiannya seperti ini. Nah, ini tadi segitiga siku-sikunya ya. Nah, ini adalah luas perseginya. Perseginya berwarna biru itu sisinya itu sama dengan sisi dari sisi miring persegi segitiga siku-siku. Jadi kalau kita jumlahkan ya, nah seperti ini. Nah, nanti luasnya akan sama ya kalau kita jumlahkan. Nah, ini adalah untuk pembuktian dalil Pitagoras. Nah, sama ya luasnya. Jadi luas luas persegi ya. Luas persegi dengan sisi panjang persegi sisi perseginya itu sama dengan panjang sisi miring dari segitiga, itu nilainya sama dengan luas persegi yang sisi-sisinya itu adalah sisi tegak dan sisi mendatar dari segitiga siku-siku tersebut. Nah, penulisan untuk teorema Pitagoras untuk sisi-sisi segitiga. Jadi kalau segitiganya seperti ini ya, segitiga siku-siku, yang mendatar itu panjangnya A, yang sisi tegaknya itu B, kemudian sisi miringnya adalah C. Maka untuk mencari C, ya, misalnya C kuadrat nilainya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Artinya kalau mencari nilai C, berarti nanti kita tinggal akarkan. Akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kalau misalkan kita mau mencari nilai A, berarti nanti A kuadrat nilainya kan sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi dari persamaan yang di atas ya. Berarti nilai A-nya sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Kemudian yang kalau kita mau mencari nilai B, berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Atau dengan kata lain, B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Sekarang ke contoh soalnya ya. Sebuah segitiga siku-siku diketahui panjang salah satu sisi siku-sikunya adalah 12 cm dan panjang sisi miringnya adalah 20 cm. Hitunglah panjang sisi siku-siku yang lain. Nah, sebelum kita kerjakan, kita gambarkan dulu nih. Ini segitiga siku-sikunya. Panjang salah satu sisi siku-sikunya, terserah ya. Mau yang mendatar atau yang tegak. Kalau di sini saya tuliskan yang diketahuinya itu yang sisi tegaknya. Kemudian panjang sisi miringnya 20. Berarti yang 20 yang ini ya, sisi miring. Berarti letaknya di sini. Ini sisi miringnya ya, ini sisi miringnya. Nah, yang ditanya adalah yang sisi yang panjang sisi siku-siku yang lain. Berarti kalau di sini kan berarti yang belum diketahui yang sisi mendatarnya ya. Kita misalkan dengan A ya tadi ya, kalau yang mendatar. Berarti kalau mencari nilai A,
sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Sehingga nanti nilai A-nya, C-nya kan tadi 20 ya. 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 20 kuadrat berapa? 400. 12 kuadrat 144. 400 dikurang 144 itu 156. 156 diakarin, hasilnya adalah sama dengan 16 cm. Mudah ya. Sekarang contoh yang kedua. Hitunglah panjang AD pada gambar di bawah. Nih gambarnya. Nah, seperti ini. Di sini kalau kita lihat ya, ini ada dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABC dan segitiga ACD. Yang ditanyakan adalah panjang dari AD ya. Yang ditanyakan panjang dari AD. AD itu yang ini ya. Ini AD yang ditanyakan. Nah, yang pertama kita lakukan, kita cari panjang AC. Kenapa kita cari panjang AC? Karena untuk mencari panjang AD, kita nanti menggunakan teorema Pythagoras, yaitu sisi AC dikuadratkan ditambah dengan sisi CD dikuadratkan. Nanti baru diakarin. Karena apa? Karena ini adalah segitiga siku-siku. Sedangkan AD-nya, karena dia letaknya di siku-siku ya, sudut siku-siku, maka dia merupakan sisi miring. Nah, bagaimana mencari AC? AC itu ternyata sisi miring nih. Sisi miring dari segitiga ABC. Berarti nanti untuk mencari nilai AC sama dengan akar AB kuadrat, ya, sisi tegak, ditambah dengan BC di kuadrat. AB 8 kuadrat, kemudian BC-nya 6 kuadrat. 8 kuadrat sama dengan 64, 6 kuadrat sama dengan 36. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 100. Akar 100 berapa? Akar 100 adalah 10 cm. Ini baru panjang AC. Sedangkan yang ditanyakan itu bukan panjang AC, tapi apa? Panjang AD. Berarti kita lihat sekarang segitiga ACD. Karena sisi AC itu merupakan bagian dari segitiga ACD. Nah, berarti langkah kedua kita tinggal mencari nilai AD. Caranya gimana? Karena AD itu merupakan sisi miring, berarti nanti nilainya sama dengan akar AC dikuadratkan ditambah dengan DC di kuadrat. AC tadi udah kita cari, hasilnya 10. Kemudian CD-nya 24 ya. CD-nya 24, berarti nanti 10 kuadrat 100, 24 kuadrat 576. Berarti nanti nilai AD-nya sama dengan 676. Akar 676 berapa? 26 cm. Ya. Jadi panjang AD adalah 26 cm. Jadi seperti itu caranya. Baik, demikian penjelasan saya untuk materi teorema Pythagoras. Semoga kalian paham. Jika ada yang masih belum paham, diputar ulang atau di replay video saya. Kemudian kalian tanyakan ya, nanti di bagian mana yang kalian belum paham. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.